hingga tahun 2025 adalah memajukan Indonesia menjadi Indonesia yang maju dan sejahtera. Dan yang pertama visinya adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat. Yang kedua, mengembangkan produk ekspor unggulan dan berdaya saing. Ketiga, menumbuhkan wirausaha ekspor baru dan membuka kesempatan kerja. Dan keempat, mewujudkan SDM koperasi ekspor yang kompeten. Misi yang diemban oleh koperasi adalah meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan memperkuat kemandirian daerah. Di sini koperasi berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki di setiap provinsi dengan cara merangsang dan memperkuat tumbuhnya gairah wirausaha ekspor di berbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Bagaimana caranya? Ya, disinilah kami bertugas untuk meriset dan menjajaki pasar ekspor yang bisa dilakukan. Contohnya adalah saat ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa di Kroasia ada 4 komoditas yang bisa untuk dimasukkan ke Kroasia dari Indonesia, yaitu komoditas kopi, home decor, kemudian snack, dan keempat adalah buah-buahan tropis. Jadi untuk para Bapak Ibu yang UMKM-nya bergerak di keempat komoditas tersebut bisa bergabung dengan kami dan sampel-sampel produknya akan kami fasilitasi untuk kirim ke Kroasia. Ya, mungkin seperti itu pembukaan dari kami. Jika dari Bapak dan Ibu berminat untuk bergabung ke Koperasi Ekspor Nusantara Jaya Sri, kami memiliki admin 2, yaitu adalah Ibu Yasinta, nomor tertera di sini, dan yang kedua adalah saya sendiri dengan saya Bagus, nomornya juga tertera di sini. Silahkan di save dan hubungi kami jika Bapak dan Ibu semua berminat untuk bergabung ke Koperasi Eksportir Nusantara Jaya Sri. Dan selanjutnya dari Sekolah Ekspor, di mana Koperasi Eksportir Nusantara Jaya Sri ini berasal, itu ada Pak Roni dan Pak Titan. Jika ada hal yang ingin disampaikan dan ditambahkan, kami persilahkan Pak Roni dan Pak Titan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Selamat siang rekan-rekan UKM pejuang ekspor. Perkenalkan, nama saya Roni dari Sekolah Ekspor. Partner saya juga Pak Titan sebagai mentor dan founder Sekolah Ekspor. Mas Bagus ini adalah salah satu member dari Sekolah Ekspor yang pertama ikut pelatihan ekspor dan salah satu yang menginisiasi dari berdirinya Koperasi Ekspor Nusantara Jaya Sri. Tapi kami ingin jelaskan di sini bahwa bukan Sekolah Ekspor yang mendirikan koperasi, tapi itu benar-benar keinginan dari para member Sekolah Ekspor itu sendiri yang ingin membuat sebuah koperasi supaya bisa bersama-sama untuk mewujudkan keinginan teman-teman UKM untuk go ekspor, karena apabila mungkin berjuang sendiri, ada banyak dari member Sekolah Ekspor yang terkendala akan dana dan kemampuan SDM, sedangkan apabila dengan menggunakan koperasi itu akan banyak benefit yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM begitu. Jadi kami para founder, yaitu saya dan Pak Titan, sangat mendukung adanya koperasi ini dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat bergabung dan mendapatkan manfaat dari
adanya koperasi ini, dan salah satunya adalah peluang untuk mengirimkan sampel ke Kroasia, dan juga nanti ke depannya mungkin ke negara-negara lain, termasuk nanti ada beberapa pameran yang bisa kita ikut partisipasi melalui wadah koperasi, supaya nanti mungkin biayanya dan segala sesuatunya jadi lebih murah, karena apabila dengan koperasi itu mungkin mendapatkan insentif dari pihak-pihak seperti pemerintah dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk peluang ke Kroasia, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya sekolah ekspor itu ingin mengadakan webinar seperti webinar kami dengan KBRI lainnya. Mungkin teman-teman yang baru di sini dapat melihat channel YouTube dari Sekolah Ekspor, sudah banyak webinar kami dengan KBRI di beberapa negara begitu ya. Nah, kami juga sebenarnya ingin melakukan webinar tersebut dengan KBRI Kroasia, dan kami sudah kontak, akan tetapi dengan kesibukan dari Pak Atdak dan stafnya, kami sudah melakukan Zoom meeting dengan beliau. Mereka menginginkan adanya action begitu ya, lebih cepat, karena kalau misalnya menunggu webinar, jadwalnya mereka belum tahu kapan, tapi mereka sangat mendukung apabila UKM-UKM dari Indonesia dapat mengirimkan sampelnya ke mereka, karena mereka sangat ingin sekali ya untuk membantu mempromosikan produk ekspor Indonesia di Kroasia, karena menurut mereka potensinya masih sangat baik. Terutama mereka welcome dengan 4 produk yang sudah tadi Mas Bagus utarakan, yaitu snack atau makanan ringan, kemudian buah tropis, kemudian kopi tentu saja, dan home decor ya. Nah, mungkin ada sedikit informasi yang ingin saya juga sampaikan. Saya izin untuk men-share materi. Mungkin admin tolong izinkan saya untuk share materi. Sebentar. Apa teman-teman sudah bisa melihat slide saya? Sudah ya? Oke. Ya, ini mungkin sedikit informasi bagi teman-teman untuk sedikit mengenal pasar Kroasia. Kelihatan ya slide-nya? Nah, ini mengenai geografinya, Kroasia di berbatasan dengan Laut Adriatik, berbatasan dengan negara-negara seperti Bosnia, Serbia, Hungari, Slovenia, ya. Kemudian tentang perekonomiannya, pendapatannya lebih banyak dari tourism, begitu ya. GDP-nya 107,1 miliar dolar, ya. GDP per kapitanya 26.500, ya. Industrinya chemical, plastik, mesin, ya. Agriculture produknya maize, wheat,
sugar beet, milk ya. Kemudian ekspornya itu tahun 2020 23,66 miliar dolar. Nah, barang-barang yang diekspor refined petroleum, obat-obatan, mobil, medical, dan kayu. Partnernya lebih banyak di Eropa ya, Italia, Jerman, Bosnia, Slovakia. Sedangkan importnya 27,59 miliar dolar, berarti defisit negara Kroasia, termasuk Kroasia juga defisit perdagangan dengan Indonesia. Kemudian ini populasinya 4,2 juta jiwa, pertumbuhannya minus ya, jadi pertumbuhannya stagnan, penduduknya etniknya 90% Kroasia, agamanya Katolik 86%, Ortodok 4,4%, Muslim 1,5%. Nah, ini menarik bagi teman-teman, jadi ada peluang juga untuk produk untuk Muslim di sana ya, 1,5%. Nah, ini adalah import Kroasia dari Indonesia ya. Nah, yang importnya itu total 20, ini tahun 2020 28 juta dolar dari Indonesia. Ya. Yang pertama, yang tertinggi adalah paperboard ya, barang-barang kertas ya, seperti toilet paper atau kemudian copy paper begitu ya. Nah, kemudian peralatan elektronik ya, kemudian animal vegetable fats, oil termasuk palm oil ya, kemudian pakaian ya, pakaian itu termasuk juga baju olahraga begitu ya, kemudian mesin termasuk, nah ini furniture dan home decor ya, ada di sini juga. Kemudian buah-buahan ya, edible fruit ya, plastik, kemudian meat, nah, termasuk footwear ya, kemudian mainan dan lain sebagainya ya. Nah, ini ya bagi teman-teman yang mungkin belum belajar di sekolah ekspor, nanti sekolah ekspor memberikan pelajaran bagaimana untuk cara riset seperti ini ya. Jadi silakan bagi yang ingin belajar mengenai riset seperti ini bisa bergabung dengan sekolah ekspor. Nah, itu produk-produk termasuk ikan ya. Produk ikan juga merupakan produk ekspor ya, yang potensial. Oke. Nah, kemudian nah ini ya, importirnya, beberapa importirnya seperti importir pakaian, importir kopi begitu ya. Nanti buat teman-teman yang ingin belajar untuk mencari buyer dari Kroasia untuk produk-produk yang potensial di Kroasia, silakan gabung dengan sekolah ekspor. Kita mengajari teman-teman supaya bisa riset pasar ya untuk produk-produk seperti ini. Nah, ini kemudian ekspor Kroasia ke Indonesia itu hanya 9 juta dolar ya. Impornya 28 juta dolar.
ekspornya ke Indonesia 9 juta dolar. Berarti defisit ya, neraca perdagangan Kroasia ke Indonesia. Indonesianya surplus, Kroasianya sedikit defisit. Dan ekspor terbesar Kroasia ke Indonesia ternyata adalah senjata dan amunisi ya, kemudian juga artikel dari wood, mesin, rokok, dan peralatan elektronik, termasuk obat-obatan ya, dan chemical tentu saja. Nah, ini produk-produk yang sangat potensial ya, dari Indonesia yang potensinya masih sangat besar. Jadi aktual ekspornya masih sedikit dan potensialnya adalah sangat besar. Yang sangat besar itu potensialnya mungkin di sini di bawah ini adalah nilainya begitu ya, dalam juta dolar. Yang sangat banyak potensialnya tentu saja adalah palm oil ya, kelapa sawit ya, produk dari minyak kelapa sawit ya, itu potensialnya dengan aktualnya itu potensialnya masih sangat besar, yaitu hampir 12 juta dolar ya. Kemudian kopi ya, kopi itu potensi pasarnya ya 4 juta dolar. Jadi masih ada potensi pasar yang belum digarap oleh eksportir Indonesia, itu 4 juta dolar lebih. Ya, kemudian seafood ya, tentu saja seafood ya, itu 2 juta dolar lebih. Kemudian olahraga ya, sepatu olahraga atau ya peralatan olahraga ya, itu 1 juta dolar lebih. Rubber ya, kemudian tuna ya, merupakan produk andalan Indonesia juga. Kemudian coconut, glove ya, footwear ya, kemudian pakaian dalam wanita ya, kemudian plywood, woman swimwear ya, fish fillet, frozen ya, dan tricycle, sepeda motor dan motor roda 3. Nah, jadi berdasarkan hal ini, selain dari 4 produk yang kami yang KBRI undang ya, 4 produk yang diundang oleh KBRI untuk teman-teman UKM, yaitu snack, makanan ringan, kopi, buah tropis ya, kemudian home decor. Nah, apabila teman-teman juga punya produk-produk di sini ya seperti footwear, kemudian gloves ya, ini yang sangat potensialnya masih besar di pasar Kroasia, kami juga persilakan ya untuk mengirimkan sampelnya ya, karena ini potensinya ya, produk-produk ini potensinya masih sangat besar di pasar Kroasia. Artinya aktual ekspor Indonesia itu masih belum mencapai optimum dibandingkan potensinya di pasar Kroasia. Jadi silakan bagi teman-teman UKM yang memiliki produk-produk ini dan ingin untuk mengirimkan sampelnya, kami persilakan ya. Ya, jadi KBRI Kroasia, kami sudah berbicara dengan Pak Adaknya, Pak Datu, dan stafnya Pak Anton. Mereka belum bisa mengadakan webinar dengan kami karena keterbatasan waktu.
akan tetapi mereka sudah mempersilakan dan mengundang teman-teman UKM untuk mengirimkan sampel katalog price list ke mereka. Tentu saja ada beberapa persyaratan karena Kroasia termasuk negara Eropa begitu ya. Jadi mereka inginkan ya, pihak KBRI menginginkan legalitas sudah ada, kemudian apabila memiliki sertifikat Eropa ECE ya atau sertifikasi lainnya berdasarkan produk masing-masing ya, itu lebih baik dipersilakan untuk mengirimkan sampelnya ke mereka. Demikian mungkin sedikit informasi mengenai pasar Kroasia yang saya sudah diskusikan dengan pihak KBRI Kroasia. Kami persilakan teman-teman untuk menindaklanjutinya peluang ini. Sekali lagi pihak KBRI sangat-sangat mendukung dan mendorong teman-teman untuk kirim sampelnya ke sana, karena mereka butuh sampel begitu ya untuk menawarkan ke calon-calon pembeli di sana. Tanpa sampel mereka tidak bisa berbuat banyak begitu ya. Dengan sampel mereka akan lebih pede untuk menawarkan produknya, ditambah dengan sertifikasi dari teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi produk terutama untuk pasar Eropa. Kemudian juga kita informasikan bahwa setiap KBRI dan ADDAK itu kan dikenakan target oleh pemerintah untuk selalu meningkatkan ekspor begitu ya. Nah, kebetulan untuk Kroasia itu ekspor kita selalu lebih besar daripada impornya. Jadi ini merupakan peluang bagi teman-teman, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Demikian Mas Bagus. Baik, Pak Roni. Informasi dari saya. Baik Pak Roni, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, mengenai informasi pasar di Kroasia ini, tentu ini semua sudah melalui suatu proses, yaitu proses yang dilakukan oleh koperasi melalui sekolah ekspor, dimulai dari adanya kita mendapatkan informasi mengenai pasar, informasi yang diperoleh dari atas perdagangan yang ada di Kroasia. Dengan adanya informasi yang didapat dari atas perdagangan atau KBRI di Kroasia, membuat koperasi segera untuk melakukan perencanaan bisnis ekspor dengan cara melibatkan para UMKM di Indonesia tentunya, di mana koperasi akan menawarkan kerjasama ini kepada para Bapak Ibu semua selaku UMKM yang memiliki produk kopi, home decor, buah tropis, dan tadi apa Pak Roni, maaf satu lagi saya lupa. Makanan ringan. Ya, makanan ringan atau snack. Ya, dan ini semua itu sudah disesuaikan dengan seberapa besar negara kita Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan dari importir yang ada di Kroasia. Karena negara Kroasia ini sudah melihat seberapa potensi negara Indonesia ini dapat melayani negara Kroasia. Misalnya saja negara Kroasia ini menginginkan produk snack dari Indonesia, karena produk snack dari Indonesia ini tuh rasanya tuh sangat unik dan disukai oleh semua, bisa dibilang semua bangsa menyukainya, karena rasanya tuh gurih, asinnya pas, bahkan yang sensasi kriuknya pun itu hanya dari Indonesia yang semua orang tuh bisa suka gitu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki produk snack yang kira-kira potensi untuk bisa dikerjasamakan dengan koperasi, ya silahkan mengirimkan produknya, sampelnya ke kami, ke gudang kami. Nanti akan kami fasilitasi untuk pengirimannya. Dan ini kita di sini ada dua penanya, yaitu dari Ibu Dinda dan Pak Khairul ya. Ya, silakan Ibu Dinda, kami persilahkan.
Ya, selamat siang Kak. Terima kasih kesempatannya. Apa suara saya terdengar jelas? Dengar Ibu. Iya, baik. Tadi disebutkan kalau salah satunya home decor dan furniture kan yang bisa penetrate ke marketnya Kroasia. Nah, seperti apa Kak spesifik furniture yang bisa masuk ke market di sana? Apakah lebih ke modern living atau furniture yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dinda. Selanjutnya Pak Khairul, silakan Pak. Iya. Selamat siang Pak. Ini berkenan dengan yang produk saya ada kopi nih Pak. Tadi dibilang Pak Roni tadi ada masalah sertifikat itu ya. Itu pengurus sertifikatnya gimana Pak ya? Apakah sertifikat itu di Indonesia pengurusan atau di Eropa sana? Gimana Pak? Itu yang pertama. Kemudian masalah pengiriman tuh sampel tadi, itu packingannya kita packingan istilah produk jadi, karena kan saya punya green bean tuh Pak. Nah, apakah dia packingannya itu produk jadi atau seperti gimana gitu packingannya Pak? Nah, kemudian yang ketiga, kayak seperti kopi ini kan ada harga standar internasional. Nah, bagaimana dengan harga pasaran di Kroasia Pak? Apakah bersama dengan Eropa yang lainnya atau bagaimana Pak? Dengan standar spesifikasinya juga gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari dua penanya yaitu Ibu Dinda tentang home decor dan kedua Pak Khairul tentang kopi. Apakah bisa langsung jawab Pak Roni pertanyaan dari Ibu Dinda dan Pak Khairul? Ya, mengenai dari Bu Dinda ya tentang furniture dan home decor, kami juga sudah menanyakan ke pihak ADDAK karena kebetulan saya juga bergerak di bidang furniture. Jadi terutama mereka ingin mencoba mendorong home decor Indonesia ke hotel-hotel di Kroasia karena seperti dilihat tadi dari paparan saya ya, Kroasia itu terkenal dengan turismenya ya, dengan turismenya. Jadi turisme hotel-hotel di sana itu kalau tidak ada pandemi begitu ya, kalau tidak ada pandemi itu sangat baik prospeknya begitu ya. Nah, pihak KBRI menginginkan produk-produk home decor dan furniture untuk didorong. Mereka ingin menawarkan ke hotel-hotel di Kroasia, berarti tentu saja bukan home decor yang bersifat etnis Indonesia, tapi yang sudah mengikuti tren di Eropa ya, yaitu misalnya Ibu Dinda bisa lihat web-web di web-web furniture di Eropa ataupun IKEA ya Eropa begitu ya. Kalau misalnya furniture rotan itu seperti minimalis begitu ya, rangka besi, dekor rotan begitu yang minimalis yang lagi tren. Saya kurang tahu untuk kayunya mungkin seperti itu juga ya. Jadi tren-tren seperti itu mungkin Bu Dinda bisa lihat-lihat di situs-situs penjualan furniture di Eropa. Nah, itu yang ingin didorong oleh KBRI untuk ditawarkan di hotel-hotel terutama ya, karena banyak sekali hotel sebelum pandemi itu turisme sangat tumbuh bagus di Kroasia. Seperti itu. Nah, untuk kopi ya, Pak Hasan bisa kirim baik green bean-nya maupun barangkali sudah ada yang berbentuk bubuk atau olahan lain yang misalnya campur dengan jahe atau sudah campur dengan rempah begitu ya. Nah, itu kirim saja varian-varian yang Pak Hasan miliki begitu ya. Kemudian dilengkapi dengan company profile dan katalognya begitu ya, dan jangan lupa
dituliskan di situ, ditekankan di situ apa kelebihan kopi, misalnya varian dari Pak Hasan, misalnya kopi daerah mana, specialty mana, begitu ya, specialty apa jenisnya, tumbuh di daerah mana, berapa DPL, begitu kan, apa kelebihannya, tingkat keasamanan dan sebagainya, supaya ada diferensiasi dibandingkan kopi-kopi yang lain, karena persaingan green bean itu sangat sangat ketat, begitu ya. Jadi hal-hal yang spesifik daerah Pak Hasan itu harus ditonjolkan, begitu ya, supaya ini ada perbedaan, begitu ya, dengan kopi. Kan mereka juga kan impor dari kopi Afrika atau dari Amerika Latin, begitu ya. Nah, itu ditekankan di sana. Untuk untuk mendapatkan sertifikasinya, mungkin Pak siapa yang lebih tahu mengenai kopi ya, karena saya tidak di bidang kopi. Terus apalagi yang satu lagi itu Pak Hasan? Mengenai harga, harga sih jangan khawatir Pak, maksudnya jangan terlalu dipikirkan, karena kalau mikirin harga itu, kalau apalagi green bean gitu ya, mungkin kita kalah sama dengan Amerika Latin atau Afrika begitu. Tapi yang ditekankan oleh Pak Hasan itu tadi, kelebihan kopi Bapak dibandingkan daerah lain, begitu ya. Jadi itu yang ditekankan nanti di katalog atau di company profile ya, di kemasan kopi Pak Hasan, sehingga menjadi daya tarik lebih dibandingkan kopi-kopi lainnya, begitu ya. Demikian Pak Hasan, barangkali Pak Titan atau teman-teman yang spesial kopi bisa menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi untuk kopi. Ya, baik. Di sini kan saya tambahkan, jadi untuk Pak Akhyarul mengenai sertifikasi kopi itu biasanya kalau sekarang ini hanya cukup HACCP atau HACCP. Pengajuan HACCP ini untuk produk kopi, Bapak bisa mengajukan sertifikasi HACCP-nya ini ke Badan Karantina Pertanian atau disebut juga dengan Barantan. Untuk sertifikat HACCP-nya Bapak sudah ada belum Pak untuk yang kopi Pak? Gimana Pak Akhyarul? Belum ada Pak sertifikasinya Pak. Oke, ya mungkin Bapak bisa coba sambil jalan ini ya Pak, tetap kirim ke kami, nanti akan kami coba fasilitasi. Namun sambil berjalan Bapak bisa untuk mengajukan untuk permintaan sertifikasi HACCP ke Badan Karantina Pertanian. Berarti ke Departemen Pertanian Pak? Sekarang bisa online Pak. Bapak ketik aja di Google Pak, barantan.go.id. Oh, kalau yang dari Sukopindo itu Pak? Itu kalau Sukopindo itu setahu saya itu hanya untuk untuk menilai gitu. Misalnya Bapak kopi Arabica, apakah nilainya sudah di atas 85 atau belum gitu. Oh, ya. Karena kemarin dapat informasi kayak seperti HCP itu mereka bilang dari Sukopindo bisa. Ya mungkin bisa ditanyakan juga Pak, apakah layanan itu juga sudah tersedia di Sukopindo. Karena setahu saya yang mengeluarkan sertifikasi HACCP itu yang paling utama adalah dari Kementerian Pertanian Pak. Iya. Berarti itu nggak mesti ke pusat Pak ya, harus di daerah pun ada ya? Ya betul, jadi Bapak bisa ke Dinas Pertanian di tempat Bapak dulu Pak untuk konsultasi cara pengajuan sertifikatnya. Iya Pak, oke. Baik Pak, baik. Oke, baik. Ya, di sini kita ada dua penanya lagi, yaitu dari Kang Vidi dari Rotan Art Indonesia dan Ibu Lili Suryani. Yang pertama kami persilahkan Kang Vidi untuk berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dinyalakan videonya Kang Vidi. Ya, silakan Kang Vidi.
Bapak maaf ini saya lagi nyetir mobil juga Pak. Ini Oh iya, saya baik. matikan Pak ya. Ya, baik-baik ya, silakan silakan Bang Vidi. Mau bertanya, ini saya boleh nanya Pak dari luar forum karena saya dapat informasi link Zoom-nya ini dari grup peningkatan ekspor RI. Oh, silakan, nggak masalah. Oh, oke, siap, baik Pak. Izin bertanya mengenai home decor Pak. Kebetulan saya kan dari perusahaan kerajinan ya Pak ya, kerajinan rotan khususnya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu eh, untuk masuk ke pasar Kroasia itu kalau misalkan kerajinan rotan harus memiliki sertifikat apa? Yang pertama, terus yang kedua, eh, apakah yang dimaksud home decor itu seperti dekorasi lampu kah, ataukah pot, ataukah eh, kerajinan-kerajinan yang pernak-pernik lah kayak keranjang gitu Pak, Ya. dari rotan gitu. Mungkin dua itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Kang Vidi atas pertanyaannya. Tapi sebelum dijawab, kita lanjut dulu kepada penanya berikutnya, yaitu tadi Ibu Leli Suryani. Silakan Ibu Leli. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Bagus. Selamat siang Pak Roni. Saya Ibu Leli. Ini kan tadi share tentang koperasi ya. Pertama saya ingin menanyakan biaya untuk bergabung di koperasi tersebut ataukah kita di luar koperasi bisa mengirim barang untuk Kroasia. Yang kedua adalah bagaimana nantinya apakah di Kroasia itu karena produk saya coklat ready to eat ya, apakah di sana banyak retail ataupun supermarket ataupun hotel yang bisa menerima produk saya. Yang ketiga, banyak sekali nih, mohon maaf ya. Menurut pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya, untuk pengiriman sampel ataupun ke negara-negara Eropa sana, biaya pengirimannya kan mahal. Dikhawatirkan kita sehingga harga jual di sana kan menjadi mahal. Nah, ini apakah nanti kita bisa bergabung, bahasanya urunan lah, misalkan produk saya bergabung dengan produk Bapak dan Ibu yang lainnya di sini untuk mengirim sampel sehingga meringankan biaya pengiriman dan ya tujuan akhirnya supaya harga kita tidak terlalu mahal di sana. Nah, itu saja sih pertanyaan dari saya yang tadi mengenai mekanisme untuk koperasi, apakah ada biayanya atau untuk pengiriman barang ke Kroasia, apakah kita harus bergabung atau tidak di koperasi tersebut. Yang kedua adalah pangsa pasar di sana yang berkaitan dengan produk saya untuk supermarket, retail maupun hotel, bagaimana apakah ada opportunity untuk produk saya di sana. Yang ketiga adalah bagaimana apabila memang produk bisa terkirim di sana, apakah bisa kita Bapak Ibu yang hadir di sini untuk dapat urunan lah untuk saling sama-sama kita mengirim sampel di sana. Terima kasih Pak Bagus, Pak Roni. Ya, terima kasih Bu Leli. Ya, saya mau dijawab dulu Pak Roni untuk yang rotan dari Kang Vidi. Ya, Kang Vidi, terima kasih. Untuk rotan ya, kalau kebetulan kalau rotan tidak ada sertifikasi ya, kalau kayu baru ada ya. Nah kalau rotan bebas, kalau full rotan ya. Yang penting tidak ada kayunya, tapi kalau kombinasi nanti dengan besi, seperti misalnya untuk dekor ya, lampu dan misalnya kursi kan biasanya kombinasi dengan besi itu tidak masalah. Tapi kalau nanti kombinasinya dengan kayu, nah itu baru nanti perlu ada sertifikat yang namanya SWLK tadi. Nah tapi kalau tidak ada kayunya nggak masalah.
kemudian bentuknya seperti apa. Nah, itu kap lampu, kemudian mirror ya, untuk cermin begitu ya. Kemudian pot bunga, nah itu termasuk yang home decor yang diinginkan begitu ya. Hanya saja desainnya mengikuti tren sekarang. Kang Vidi nanti bisa lihat situs-situs furniture di Eropa supaya tahu trennya seperti apa dan apa bisa diterima di pasar di sana. Bisa lihat mungkin di Amazon Eropa atau eBay Eropa ya, atau nanti cari furniture store di Eropa supaya tahu apa model-model yang cocok buat dikirim di sana begitu ya, Kang Vidi. Jadi silakan untuk rotan, syukurnya alhamdulillahnya tidak ada sertifikasi yang perlu disertakan ya, karena termasuk barang bebas. Dan yang kedua, pertanyaan Ibu Leli, apakah produk kopinya itu bisa diterima di pasar Kroasia, baik itu di hotel, restoran, atau minimarket? Kopi atau coklat ya? Coklat, maaf, coklat. Berarti itu coklatnya untuk yang ready to eat begitu ya? Ya, ready to eat, betul. Nah ini mungkin juga harus kita sampaikan di sini ada dua cara pengiriman sampel. Pertama lewat laut ya supaya lebih murah, tapi itu memakan waktu lama. Makanya kita di sini itu ingin urunan lah, patungan lah begitu, karena kalau mengirim lewat laut memang murah tapi ada minimumnya. Minimumnya itu 3 kubik ya, kalau berdasarkan informasi dari forwarder yang sudah langganan mengirimkan sampelnya ke KBRI. Nah, itu datanya sudah ada di Mas Bagus. Jadi ada minimumnya 3 kubik. Nah, 3 kubik itu mungkin besar bagi produk-produk yang kecil ya. Itu besar kalau misalnya kita ambil standar kemarin itu dus aqua ya Mas Bagus ya, itu bisa 100 lebih dus aqua begitu untuk minimum 3 kubik begitu. Jadi cukup besar bagi produk teman-teman yang kecil-kecil ya, misalnya kopi, coklat dan lain sebagainya. Jadi memang butuh kita patungan lah begitu ya untuk meminimkan biaya begitu. Tapi kalau coklatnya ready to eat kayaknya nggak cocok juga untuk dikirim lewat laut karena nanti bisa 2 bulan ya untuk sampai di sana begitu. Nah itu juga bisa lewat udara. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya ke Mas Bagus. Tetap juga ada minimum beratnya kalau nggak salah 45 kg. Jadi ibu mungkin bisa nanti minta kontaknya Mas Bagus untuk nanti perhitungan lewat udara ya, karena ada perhitungannya. Nah kemudian kami juga maksudnya tidak mau memonopoli ya, barangkali ibu juga mau kirim sendiri langsung juga boleh bandingkan begitu ya dengan karena harus lewat udara untuk produk ibu karena nanti keburu rusak kalau misalnya harus lewat laut ya. Jadi ibu juga nanti bisa bandingkan dengan kurir misalnya DHL dan lain sebagainya, bisa bandingkan nanti dengan kami. Tapi untuk teknis harga dan teknis pengirimannya nanti bisa kontak Mas Bagus ya, Bu Leli. Untuk itunya tentu saja sangat didorong oleh KBRI, terutama misalnya untuk produk coklat ya. Tentu saja apabila nanti Bu Lili kirimkan pasti akan dinantikan dan nanti disupport oleh KBRI untuk dipromosikan ya ke sana ke grocery ya di Kroasia begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Roni atas jawabannya dari pertanyaan Kang Vidi dan Ibu Leli. Ini berikutnya ada satu penanya lagi, itu dari Ibu Devi Afini. Silakan Ibu Devi untuk menyampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Devi ingin bertanya mengenai snack. Itu snack yang bisa dikirim itu berupa snack apa? Kan kalau Indonesia itu seperti kayak snack singkong apa gitu, atau keripik singkong atau keripik tempe. Terus kalaupun kami berminat, apakah kita juga harus lewat koperasi ini juga? Terus bagaimana pemasarannya di sana? Apa memang sudah ada atau bagaimana? Hanya itu saja ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Pak Roni, apakah ingin menjawab? Ya, terima kasih Bu Devi. Betul Bu, snack-snack seperti itu ya, misalnya keripik tempe, keripik singkong, dan lain sebagainya, produk dari Indonesia begitu ya. Bahkan dari kemarin kami di Jogja itu sudah ada keripik tempe yang diekspor ke Amerika begitu ya. Snack juga, berupa snack juga. Jadi snack tempe ya, keripik tempe dalam berbagai varian rasa begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bisa dipasarkan di Kroasia. Yang penting dari pihak KBRI dan ATDAK pasti dengan senang hati menerima sampel dari Ibu dan akan mempromosikannya ke supermarket, ke grocery begitu ya. Nah, tapi yang penting karena ini produk makanan tadi ya, apabila sudah ada sertifikatnya kayak HACCP begitu ya, lebih baik begitu ya. Karena produk kesehatan di sana masyarakat Eropa sangat concern dengan keamanan begitu ya. Jadi apabila ada sertifikasinya lebih baik, apabila belum mungkin sambil jalan Ibu kirim sampel, nanti sertifikasinya Ibu sambil lakukan. Nanti ketika KBRI sudah berhasil promosi, ketika ada permintaan Ibu sudah siap begitu ya, karena untuk ekspor mungkin skala besar itu wajib begitu ya sertifikasinya. Nah, kemudian mungkin yang ditonjolkan dari eksportir keripik tempe yang di Jogja itu yang ditonjolkan di kemasannya itu adalah sisi dari manfaat dari keripik tempe itu apa begitu ya bagi kesehatan. Nah, itu yang ditonjolkan oleh mereka sehingga pasar di Amerika itu menerima ya dengan baik ya, menerima dengan baik, bahkan katanya kewalahan itu mereka untuk melakukan ekspor karena permintaannya sangat besar, karena masyarakat Eropa dan Amerika kan sangat concern dengan kesehatan begitu. Jadi itu yang sebaiknya ditonjolkan, manfaat singkong, manfaat tempe bagi kesehatan gitu. Ya, baik Pak Roni. Ya, di sini ada penanya lagi dari chat ya, dari Ibu Irma. Di sini ada pertanyaan, yang pertama adalah, apakah ekspor dari koperasi ini caranya masih konvensional, dan apakah kedepannya ada rencana untuk mengonlinekan seperti program Shopee Ekspor? Jadi ada penawaran melalui media aplikasi dan orderan pun sudah terhitung berapa besar ongkos kirimnya yang ditanggung pembeli. Dan namun untuk sampel tetap disediakan oleh supplier. Di Shopee Ekspor jangkauannya baru hanya di Asia Tenggara, belum ke Eropa. Wah, kalah dengan koperasi. Ya, tapi memang di sini koperasi ini masih baru, dan memang cara kita masih konvensional, yaitu melalui informasi yang didapat dari para atase yang menginformasikan ke kita produk apa saja yang akan yang bisa dimasukkan ke negara, baik itu di Asia maupun di Eropa, bahkan Amerika sekalipun. Kedepannya kita juga pasti akan mendevelop teknologi kami dari yang cara konvensional menjadi teknologi. Namun di sini kita akan berjalan dulu, walaupun langkahnya adalah masih baby step atau ya langkah kecil-kecil tapi pasti gitu. Semoga dari Bu Irma mendengar penjelasan dari saya ini
Ya, berikutnya lagi ini ada dua penanya dari Ibu Dwi Sugiyarti dan Ibu Devi lagi ya kalau nggak salah ya. Ya, kita dahulukan dari Ibu Dwi Sugiyarti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu Mas Bagus nih. Oh Kayaknya iya, baru Ibu. saya lihat wajahnya gitu. Iya. Ibu eh, Dwi. eh, saya ingin bertanya tentang pengiriman sampel ke Kroasia tadi. Berarti kalau kayak seperti saya kan ada di Pangkal Pinang gitu. Berarti kalau nanti urunan kita kirimnya ke Jakarta dulu ya, ke koperasi dulu, nanti baru sama-sama dikirim ke Kroasia. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan tanggal pengirimannya? Jadi bisa siap-siapnya dari sekarang, kemudian berapa banyak sampel yang harus kami kirim untuk per jenis? Apakah itu per bungkus, ataukah itu per gram, seperti itu? Kemudian, nah sertifikat tadi, itu yang kami belum begitu paham, Pak. Bisakah nantinya koperasi membantu gimana untuk prosedur tentang sertifikat-sertifikat itu? Terima kasih. Produknya apa Bu Dwi? Getas Pak, getas itu sejenis kerupuk olahan dari ikan. Oh ya. Oh, Kalau makanan dari Pangkal Pinang ini namanya getas, dari kerupuk dia bulat-bulat ada, agak panjang juga ada, dari ikan, dan itu bisa tahan berbulan-bulan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan Bu Dwi, kayaknya saya yang pengen jawab nih. Ya, jadi karena produknya Bu Dwi itu getas itu adalah produk dari olahan ikan ya Bu Dwi. Tentu saja sesuatu yang bersifat makanan olahan itu tuh harus melalui dulu yang namanya sertifikasi HACCP. Jadi supplier ini harus membuat standar produk dengan standar HACCP agar memperoleh sertifikat HACCP dari pemerintah, yaitu karena ini produknya adalah produk olahan ikan. Sertifikat ini bisa diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi dalam prosesnya mungkin saja Ibu akan menemui banyak permasalahan dalam penyesuaian kualitas produk yang belum sesuai dengan HACCP, karena dalam menjalankan istilahnya manajemen produknya dia harus mengutamakan kualitas dan kesehatan. Sehingga untuk menyesuaikan dengan standar dari negara, misalnya negara Jepang, negara Korea, bahkan nanti di Eropa yaitu Kroasia itu produknya itu harus sesuai gitu. Zat-zat apa saja yang tidak boleh ada di kandungan makanan olahan tersebut. Dan kemudian untuk mendapatkan label keamanan makanan tersebut, biasanya di negara tujuan itu ada istilahnya suatu badan pengawasan makanan ya, bisa. Kalau di luar negeri itu disebutnya seperti FDA-nya. Dan itu pun juga produk tersebut harus terdaftar bahwa produk tersebut adalah aman secara produksi, yaitu memperhatikan sanitasi dan higienisnya. Dan tidak mengandung zat-zat yang dilarang, yaitu zat aditif misalnya. Bagaimana Bu Dwi, apakah jawaban dari saya ini bisa dimengerti? Iya, terima kasih Mas. Berarti saya harus mencari tahu bagaimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut dari Kementerian Kelautan ya? Iya, Ibu berarti kan ini ada di mana tadi, Pangkal Pinang ya Bu ya? Pangkal Pinang, ya di Pangkal Pinang. Ya, mungkin Ibu bisa konsultasi dengan Dinas Perikanan yang ada di Pangkal Pinang dulu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Tapi kalau pertanyaan saya yang kedua tadi tentang kapan pengiriman ke Kroasia untuk bahan cemilan gitu, itu gimana? Kapan di packingnya gitu? Ya, untuk pertanyaan tersebut mungkin Pak Titan dan Pak Roni bisa jawab Pak. Waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengiriman kapan Pak?
Ya, sebenarnya sih dari pihak KBRI menginginkan sesegera mungkin ya karena mereka kan ini juga gergetan juga gitu kan, mereka ingin secepat mungkin mereka promosikan produk-produk Indonesia begitu. Jadi sesegera mungkin aja Bu Dwi mengirimkan sampelnya ke Jakarta, nanti Mas Bagus kasih alamatnya. Karena nanti kalau misalnya sudah kuota 3 kubik sudah terpenuhi, kita akan segera kirim begitu supaya yang nggak lama di sininya dan pihak KBRI-nya bisa segera promosi karena mereka juga ingin segera mendorong ya peningkatan nilai ekspor produk Indonesia begitu. Jadi segera mungkin aja produknya, sampelnya kirim ke nanti alamat yang dikasih oleh Mas Bagus supaya juga kita nanti bisa cepat karena kan pengirimannya butuh 1,5 bulan untuk sampai ke Kroasia. Jadi waktu perjalanannya saja sudah lama begitu. Jadi makin cepat makin baik. Ya, saya boleh ngomong. Ya, silakan Pak Titan. Ya, silakan Pak Titan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya sudah menyimak, cuma belum ada giliran tadi untuk berbicara. Yang pertama, terima kasih Pak Roni sudah menyampaikan materi tentang peluang apa yang ada di Kroasia. Jadi begini buat teman-teman bahwa ini adalah Zoominar inisiasi antara sekolah ekspor dan juga koperasi KEN, di mana kami dari sekolah ekspor membantu dan juga memfasilitasi dalam hal ini buat teman-teman UKM terutama dan juga member sekolah ekspor juga member koperasi yang ingin mencoba penetrasi pasar ke Kroasia seperti yang sudah tadi disampaikan. Mungkin saya mengulas sedikit dulu beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi begini intinya ya buat teman-teman semua untuk UKM dan juga para pebisnis pemula yang hadir di sini terkait dengan masalah perizinan tentunya tadi yang menjadi kendala buat teman-teman. Yang pertama, Kroasia ini adalah merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Timur. Dan tentunya Kroasia juga memiliki beberapa regulasi terkait dengan masalah perdagangan. Nah, di mana yang namanya negara Eropa itu tentunya memiliki standarisasi yang tinggi dan ketat. Namun demikian, tidak perlu khawatir buat teman-teman. Ketika ini kita kirim sampel, kan kita sekarang bicaranya kirim sampel ya. Jadi tidak harus pusingkan dulu dengan masalah sertifikat. Yang penting adalah sampel Bapak Ibu bisa diterima dulu di sana, kemudian ada peluang pasarnya, baru nanti kita sambil berjalan urus sertifikat. Kenapa? Karena nanti dari mungkin pihak koperasi juga akan membantu mengakomodir, entah itu ada pelatihan, entah itu ada konsultasi dan lain sebagainya terkait dengan macam-macam sertifikasi yang dipersyaratkan ketika kita ingin masuk ke pasar Eropa. Contoh adalah misalnya sertifikasi HACCP. Ini bagi UMKM tidak mudah karena memang satu dari sisi proses, kedua juga dari sisi biaya cukup lumayan. Namun demikian makanya dengan adanya koperasi ini diharapkan nanti bakal membantu teman-teman semua. Kemudian ada juga yang namanya EU number. Nah, EU number register juga ini cukup lumayan, nanti juga akan dibantu oleh koperasi ke depannya apabila memang produk Bapak Ibu bisa diterima pasarnya di sana. Namun kalau memang Bapak Ibu ingin mengurus sendiri juga boleh dipersilahkan. Nah, ada beberapa produk-produk yang tidak perlu sertifikasi. Contoh tadi furnitur, home decor, itu bisa langsung saja dikirim. Namun untuk produk-produk yang sifatnya makanan, seperti yang tadi Pak Roni sebutkan bahwa ada siswa kami di sekolah ekspor adalah eksportir tempe, dia sudah lengkap keripik tempe sudah HACCP, ada ISO juga, dan
mereka sudah ekspor sedemikian banyak ke Amerika, bahkan ini mau tembus juga ke negara Eropa. Tapi di awal tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Roni bahwa sebetulnya banyak peluang-peluang produk lainnya yang tidak disebutkan, yang tadi mungkin ada beberapa produk lain seperti kayak sarung tangan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Kroasia ini adalah salah satu negara Eropa Timur yang memiliki pemandangan dan alam yang bagus banget, di mana makanya turismenya di sana sangat maju. Nah, ini biasanya juga mendorong dari sisi ekonomi. Nah, buat tadi yang pertanyaan soal home decor, furniture, ya tentunya itu tujuannya adalah untuk bisa supply ke hotel-hotel yang ada di Kroasia. Kemudian untuk produk kopi. Nah, kopi ini memang pesaing kita adalah Amerika Latin dan juga Afrika. Kalau untuk Asia yaitu di Vietnam. Namun Indonesia ini memiliki varietas kopi yang cukup banyak, jadi tidak usah khawatir, kita bisa kok bersaing dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan. Untuk sampel kopi cukup green bean, dikemas dalam bentuk misalnya nanti kalau Bapak mau kecil-kecil, setidaknya dalam bag yang kedap udara atau aluminium foil dalamnya, yang mana akan bisa mempertahankan kualitas kopi. Kemudian apabila memiliki produk jadi yang berupa powder, itu juga boleh dicoba karena cukup juga lumayan untuk di Kroasia ini para peminat atau penikmat kopi, di mana di sana juga lumayan juga banyak kafe-kafe yang berdiri di Kroasia. Lalu untuk produk coklat, coklat ini sebetulnya yang paling diminati itu adalah berupa kokoanya atau biji coklatnya, karena mereka akan olah sendiri, di mana Eropa ini juga merupakan salah satu yang paling terkenal untuk produk coklat ya, biasanya ada dari Swiss gitu ya. Namun kalau memang Ibu juga sudah memiliki produk jadi, ya tidak ada salahnya dicoba. Hanya saja untuk produk Ibu yang coklat mungkin nanti kita pisahkan pengirimannya melalui udara. Nah, yang tadi disampaikan bahwa ini kami dari pihak koperasi, dari koperasi itu adalah ketuanya Mas Bagus ya. Jadi dari pihak koperasi akan membantu teman-teman mengakomodir untuk pengiriman sampel ini, di mana nanti tentunya ada biaya yang akan dikenakan, hanya saja mungkin lebih ringan daripada kalau kirim masing-masing. Lalu tadi untuk produk lainnya bagaimana? Ya silakan saja nanti dihubungi oleh Mas Bagus, dan juga nanti akan dikasih tahu gudangnya, mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat atau diumumkan saja gudangnya di mana, dikirimnya kapan dan lain sebagainya. Dan seperti yang Pak Roni sampaikan bahwa ini harus segera, ditunggu segera karena kita membutuhkan waktu untuk pengiriman. Nah, kemudian tadi satu lagi ada bagaimana ada cara lain untuk misalnya ekspor, apakah koperasi masih menggunakan konvensional? Ya tentunya banyak caranya. Nah, salah satunya buat Ibu yang nanti serius ingin belajar ekspor, bisa belajar dengan sekolah ekspor, karena kami memiliki metode dan cara-cara yang berbeda, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa langsung dapat mencari buyer secara sendiri dan mandiri ke depannya. Nah, silahkan buat Bapak Ibu mungkin langsung diumumkan saja oleh pihak koperasi gudangnya di mana, kemudian tanggalnya berapa, langsung saja diumumkan di info di kolom chat beserta kontaknya, agar teman-teman bisa langsung tahu dan komunikasi dengan pihak koperasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alamat gudang koperasi saya sudah sampaikan di kolom chat, yaitu di Geraha Elang, Jalan Cibenir Raya nomor 18,
RT 5 RW 11 Jakamulya di Cikunir, Kota Bekasi. Jadi kalau Bapak Ibu ini mau buka kolom chat, silakan dicatat alamat pengiriman gudangnya. Apakah sudah terbaca alamat gudangnya, Bapak Ibu semua? Ya, silakan dicatat dulu jika belum dicatat. Untuk kontak saya sendiri, saya sudah ada juga di kolom chat di atas. Dan jika memang belum terbaca, sebentar sini saya akan buka di sini. Saya akan share screen. Ya, silahkan. Jika Bapak Ibu semua sudah melihat share screen yang saya tampilkan, di situ ada nomor HP saya. Di 0856 76 73 250. Untuk alternatif, silakan juga menghubungi Ibu Yasinta di 0812 8872 8288. Silakan hubungi kami setiap waktu, insya Allah akan kami balas apapun pertanyaan dan apa yang akan didiskusikan. Di sini ada yang bilang belum muncul untuk share kontak. Mohon informasinya, Bapak Ibu semua, apa sudah muncul? Ditulis aja manual di kolom chat. Di kolom chat pun juga sudah saya tulis, Pak. Kak, nggak munculnya? Muncul ya? Oke, saya tulis ulang lagi ya, kalau gitu. To everyone. Ya. Atau di-share aja grup koperasi. Oke, sebentar saya share ulang ya. Loh. Ini kontak saya. Kontak saya Bagus Baruno di 0856 7673 250 dan Ibu Yasinta di 0812 8872 8288. Ya, silakan dicatat. Dan kemudian alamat pengiriman. Untuk alamat pengiriman, Bapak Ibu bisa juga mencari di Google, yaitu adalah layanan pengiriman elang logistik, yaitu di Jalan Cikunir Raya. Alamat pengiriman di sini saya tulis ya di kolom chat. Kirimnya adalah ke Kota Bekasi. Ya, silahkan dicatat Bapak Ibu semua. Informasinya sudah saya tampilkan di kotak chat.
Dan untuk yang menanyakan iuran, di sini kami ada dua jenis iuran, yaitu iuran pokok sebesar 150.000, yaitu adalah iuran yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Kemudian ada iuran wajib sebesar 20.000 per bulan. Itu adalah iuran yang harus dibayarkan anggota koperasi setiap bulannya. Iuran ini adalah kami tetapkan berdasarkan aturan koperasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Kegunaannya adalah pertama, kami akan menggunakan dana ini, salah satunya adalah untuk pengembangan website, dan yang kedua adalah untuk mengurus perizinan-perizinan koperasi, salah satunya adalah izin usaha dan izin ekspornya. Ya, di sini kita ada dua penanya lagi, yaitu dari Bapak Rudi Susanto dan Ibu Devi Andrini. Saya akan mendahulukan Bapak Rudi Susanto. Silakan Pak Rudi, jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Mas, kalau untuk tadi ya, untuk mengirimkan sampel tadi untuk produk, itu wajib terdaftar sebagai anggota koperasi dulu atau bisa walaupun belum bergabung secara resmi menjadi anggota koperasi, Mas? Baiknya gabung dulu Pak, karena di sini yang yang akan mengirimkan sampel adalah yang difasilitasi oleh anggota-anggota koperasi yang sudah bergabung di Koperasi Eksportir Nusantara. Oh ya, oke, berarti wajib daftar dulu ya, membayar iuran ya? Iya betul Pak. Baik, oke, itu aja dulu sementara. Terima kasih Mas Bagus. Ya, silakan Pak. Dan yang kedua dari Ibu Devi, silakan Bu, jika ada yang ingin tanyakan lagi. Ya Pak Bagus, terima kasih saya diberi kesempatan lagi untuk kedua kali. Pak Roni, terima kasih untuk penjelasannya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya ada dua, cuman dua-duanya udah dijawab oleh Pak Titans. Jadi pertanyaan saya waktu tadi itu awalnya semua pengiriman kita itu apa disentralkan di koperasi baru dikirimkan ke KBRI, tadi sudah terjawab, udah berkali-kali juga terjawab oleh Pak Titan secara detail. Terus yang saya tanyakan juga, kalau kita sebagai eksportir pemula mau masuk di dalam koperasi itu, apakah nanti kami juga akan menjadi binaan dari koperasi tersebut dari awal, karena kita kan baru ya, hanya pemula, sampai pengiriman atau apa saja barang-barang yang bisa kita ekspor selain ini. Itu Pak Bagus, terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jawab dulu ya Ibu. Jadi di sini Koperasi Eksportir Nusantara Jayasri ini adalah satu koperasi yang dibentuk dari teman-teman yang merupakan lulusan dari sekolah ekspor.com, yaitu yang dibina oleh Bapak Roni dan Bapak Titan. Di saat kami sudah yakin bisa ilmunya cukup untuk bisa menjadi eksportir mandiri, kami terdorong untuk bisa membantu para UMKM untuk bisa memasarkan produknya melalui kami, yaitu melalui koperasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin sekali untuk bisa ekspor mandiri, silahkan gabung dulu ke sekolah ekspor, kemudian gabung lagi ke koperasi untuk difasilitasi untuk pengiriman ekspornya. Karena dengan adanya koperasi ekspor ini adalah Bapak Ibu bisa menggunakan bendera koperasi ini untuk melakukan kegiatan ekspor berdasarkan usaha Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya PT ekspor bisa menggunakan bendera koperasi ini untuk melakukan kegiatan ekspornya secara mandiri. Demikian jawaban dari saya Ibu. Jika pertanyaan Ibu kurang jelas, Ibu boleh bertanya lagi, Bu. Oke, baik. Saya anggap jawaban saya tadi cukup jelas ya, Bu.
Dan yang berikutnya ini ada Ibu Leni yang ingin bertanya. Silakan Ibu Leni. Pak Bagus, Ya, silakan. terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, dari tadi saya sudah menyimak apa yang telah disampaikan, baik dari narasumber maupun dari peserta. Yang ingin saya tanyakan di sini, oh iya, tadi kan yang dibahas terkait komoditas ekspor itu ada kopi, snack, buah-buahan, dan home decor ya. Ya, betul. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah ada peluang di sana untuk bisa masuk produk-produk UMKM seperti aksesoris begitu, Pak? Misal kita ini kayak buat anting, buat apa sih, pokoknya aksesoris begitu yang dari manik-manik. Nah, apakah di sana bisa masuk ya enggak ya, Pak ya? Dan sekiranya bisa itu bagaimana? Apakah maksudnya nanti terkait packingan itu seperti gimana sih Pak? Begitu. Apakah ada, maksudnya apakah ini termasuk produk bebas atau gimana? Itu sih yang ingin saya tanyakan karena selama ini kita juga sudah bergerak dalam UMKM ini, bahkan untuk produk kita itu misal kayak ada kunjungan-kunjungan dari mana, dari misal dari pemerintah atau apa, ketika mereka datang ke Pontianak, Kalbar khususnya, kita selalu memberikan cenderamata itu, begitu kan. Jadi apakah untuk di pasar luar negeri itu bisa masuk nggak ya kalau produk-produk seperti itu? Produknya itu seperti produk etnik gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Bagus, itu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Bu Leni. Untuk pertanyaan ini mungkin Pak Roni atau Pak Titan yang bisa menjawab apakah di Kroasia ini untuk pernak-pernik ini bisa dipasarkan juga di Kroasia, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Leni pertanyaannya. Jadi begini buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini bahwa untuk peluang, kalau kita bicara peluang produk ya, terutama untuk produk-produk Indonesia ke pasar Eropa, yang menjadi pertanyaan Ibu Leni adalah aksesoris. Nah, Eropa sendiri adalah salah satu negara yang sangat juga menghargai handicraft ya. Jadi handicraft itu apabila produknya Ibu termasuk kategori handicraft itu juga berpeluang. Hanya saja kalau bicara pasar ya karena namanya juga kita baru penetrasi pasar, kalau memang mau dicoba ya boleh saja Bu, silahkan dicoba. Kalau bicara peluang ya peluangnya ada. Karena tadi kalau sifatnya handicraft mereka sangat menghargai dengan yang namanya handmade Bu. Jadi Eropa, Amerika itu mereka lebih aware terhadap penghargaan terhadap karya handicraft atau yang sifatnya handmade. Jadi kalau Ibu Leni mau coba, boleh saja silahkan. Nanti bisa kirim ke koperasi dan juga sebagai tambahan tadi dengan bergabungnya di koperasi tentunya tidak hanya sekedar menjadi anggota yang ada iuran pokok, iuran wajib dan segala macam. Tapi nanti mungkin ke depannya ada beberapa program-program lainnya yang bisa menguntungkan untuk anggota. Contoh misalnya nanti apabila ada permintaan ekspor dari negara A, kemudian nanti dihandle koperasi, kemudian nanti koperasi mendapat keuntungan. Nah, tentunya keuntungan inilah juga akan diberikan kepada anggota juga, karena koperasi itu sifatnya dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Jadi dengan adanya koperasi ini diharapkan kita bisa membantu dan juga tentunya bisa memberikan benefit untuk teman-teman anggota koperasi lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Titan. Dan berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Devi, ya silakan Bu Devi jika ada yang ingin ditanyakan lagi.
Bu Devi jadi bertanya, Bu. Baik, jika tidak jadi bertanya, silakan Pak Akhyarul jika ingin bertanya lagi. Assalamualaikum, Pak Bagus panggil saya ya. Oh Maafin iya, Pak. iya Bu, Ibu mau bertanya Bu ya ini ya? Enggak Pak, udah selesai Oh pertanyaannya. iya, soalnya ini muncul Ibu di sini. Oh iya, maafin ya Pak. Terima kasih aja saya Ya. ucapin untuk Pak Bagus, Pak Roni, dan terutama Pak Titas ya. Stay healthy aja ya Pak. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak. Pak Akhyarul jadi bertanya lagi Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Titan. Yang tadi Bapak informasikan bahwa misalnya dari koperasi yang melakukan ekspornya gitu ya. Berarti seperti saya itu, saya berarti hanya menyiapkan produknya seperti itu. Yang berarti yang semua ekspor dan semua fasilitasinya itu dari koperasi seperti itu Pak. Atau gimana maksudnya Pak? Ya, itu aja Pak. Ya, silakan Pak Titan jika ingin menjawab pertanyaan dari Pak Akhyarul Pak. Tapi kalau saya boleh menjawab, Pak Akhyarul silakan Pak mengirimkan sampel produknya ke gudang kami Pak. Ya. Oh, seperti itu ya, ya. Ya. Tapi Bapak sudah bergabung Pak dengan koperasi Pak? Ya, saya udah registrasi, cuma pentransferannya belum saya lakukan, Pak. Oh iya, baik Pak. Ditunggu Pak, supaya nanti tercatat oleh admin kami bahwa Bapak sudah resmi tergabung di koperasi kami. Iya Pak, iya. Bapak Ya, boleh kirim produknya ke gudang kami Pak, untuk kami bantu kirimkan lagi ke Kroasia. Baik Pak, ya Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Akhyarul. Dan berikutnya ini ada Ibu Dwi Sugiyarti. Silakan Ibu Dwi jika ada yang ingin ditanyakan. Halo Ibu Dwi. Tidak ada ya, sepertinya Ibu Dwi ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Ibu Leni terkait produk handmade. Apakah ada standar terkait kemasannya? Kalau untuk handmade ini yang penting kemasannya adalah kokoh saja gitu ya Bu ya. Karena dalam pengiriman nanti adalah kita akan mengirim lewat lewat sea freight atau lewat laut. Jadi jika kemasannya itu misalnya terlalu lemah atau terlalu ringkih gitu, dikhawatirkan nanti ketika dia bertumpuk dengan barang-barang lain itu jadi rusak gitu. Jadi sebisa mungkin Ibu untuk kemasannya adalah kemasan yang sekokoh mungkin Bu. Mungkin untuk kardus standar Aqua atau Indomie itu masih bisa Ibu. Seperti itu. Atau kalau misalnya Ibu bisa mengemas dengan karton yang disebut dengan master karton, itu juga lebih baik lagi karena itu kekuatannya jauh lebih kuat dari kualitas kardus Indomie atau kardus Aqua. Bisa dilihat di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee gitu, ketik saja master karton gitu. Di situ terdapat banyak ukuran yang bisa Ibu pilih untuk mengemas produk handmade Ibu di kardus tersebut. Ya, sama-sama Ibu Leni. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua? Saya Mas. Oh ya, Bu Dwi, silakan Bu.
Makin kesini makin menarik nih Mas. Yang ingin saya tanyakan, kalau Kroasia itu kalau untuk produk sambal-sambelan suka nggak ya kira-kira? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Bagus cerita dong, kabarnya kemarin udah ekspor ikan ya? Ya Ibu. Apa rasanya jadi pengekspor? Saya pengen jadi pengekspor. Cerita ya. Terima kasih. Ya Ibu. Terima kasih Ibu Dwi. Ya, jadi kalau untuk produk sambel-sambelan, memang sih beberapa produk sambal itu tuh bisa menjadi produk snack. Itu salah satu contohnya itu adalah seperti saya juga pernah lihat satu produk yaitu adalah snack sambal rimbang dari Medan gitu. Itu unik gitu. Jadi di situ komposisinya adalah ada rimbang atau bahasa lain adalah tekokak gitu ya. Jadi lebih baik komposisi rimbang atau tekokaknya daripada komposisi cabenya gitu. Jadi di situ mungkin masuknya masih bisa menjadi sambal snack ya seperti itu. Itu salah satu contohnya yang pernah saya lihat. Mungkin Ibu punya varian sambal lain gitu yang sensasinya seperti snack, itu juga bisa bisa diajukan gitu untuk dipromosikan di KBRI. Dan untuk pengalaman saya pertama kali mengekspor itu adalah ekspor ikan asin. Di situ saya difasilitasi oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan atau disebut juga dengan KDI, di mana saat itu ada yang namanya suatu swalayan yang namanya Elom Group. Di situ mereka membutuhkan produk ikan asin dari Indonesia, yaitu adalah produk Jeprox, yaitu ikan asin pepija yang hanya ada di Tarakan, dan kemudian 3 jenis ikan asin lainnya itu adalah ikan kapasan, ikan kalapan, dan satunya lagi adalah ikan bilis. Nah, kebetulan keempat komoditas tersebut tuh saya tahu betul gitu di mana produksinya dan bagaimana kualitas ikannya. Di situ saya memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai eksportir ikan asin, dan alhamdulillah setelah kirim keempat sampel produk tersebut dari pihak Elom Group suka dengan kualitasnya, begitupun dengan rasanya, karena cara produksinya pun saya tidak menerapkan cara produksi para UMKM ikan asin secara biasanya gitu ya, yang hanya dibelah, dicuci, dan kemudian dijemur di matahari. Saya menggunakan standar pabrikan yaitu yang sesuai dengan kaidah HACCP dan sanitasi lainnya, sehingga ketika dikurasi oleh importir di Taiwan, produk saya yang paling lolos di antara ikan asin yang lainnya. Seperti itu, Bu Dwi. Jadi kuncinya adalah kita punya informasi yang barangkali adalah bisa menjadi suatu one step solution ahead gitu di antara para tender-tender lainnya gitu. Dan alhamdulillah terkirimlah untuk sampel 1 kali 20 feet kontainer ke Taiwan, dan untuk saat ini masih menunggu kabar repeat order dari mereka, karena sebelum di masa pengiriman sampel 1 kontainer itu tidak hanya saya saja yang mengirimkan sampel 1 kontainer, yaitu ada 3 kandidat lainnya gitu yang menawarkan dengan kualitas dan harga yang berbeda gitu. Tapi sejauh ini yang dari report yang saya terima, justru produk dari saya ini yang lebih cepat habisnya daripada ketiga kandidat yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ada kabar baik dari Taiwan bahwa mereka akan segera repeat order ikan asin dari saya. Amin amin. Keren Mas, keren, sangat menginspirasi. Mas, kalau filet ikan lele gimana Mas? Filet ikan lele saya pun belum belum dapat ya informasinya, apakah produk tersebut ada permintaan atau
tidak gitu, karena sejauh ini memang belum ada yang masuk sih untuk filet ikan lele. Karena yang paling sering itu yang masuk saya itu adalah seperti filet ikan nila ada, filet ikan patin ada, dan yang terutama adalah untuk tenggiri atau tuna stick, yaitu tuna yang dipotong-potong, diiris-iris lah setelah dibekukan, setelah melalui proses pembekuan yang baik gitu. Kalau frozen food, ya? Kalau frozen food seperti empek-empek gitu, nggak mungkin ya? Kalau frozen food seperti empek-empek sejauh ini yang saya tahu itu adalah disebutnya ya, itu pengiriman door to door gitu. Jadi misalkan ibu punya keluarga misalnya di Amerika gitu kan, yang kangen dengan pempek, awalnya ibu kirim dulu aja misalnya sebesar satu kardus Indomie gitu misalnya. Ibu kirim nih dari Indonesia ke Amerika gitu. Itu walaupun hanya satu kardus Indomie, ibu sudah melakukan ekspor tuh. Nah, nanti barangkali kalau misalnya teman-teman dari saudara ibu yang di Amerika ini tertarik gitu kan, bahkan ketagihan dengan pempek yang ibu kirim, itu bisa jadi nanti mereka jadi kolektif order dan ibu jadi kirimnya pempek satu kontainer ke arah Amerika misalnya seperti itu. Iya. Oke, keren Mas. Cukup saya bertanyanya. Baik Bu. Silakan jika ada penanya yang lain. Oh iya, Pak Khairul, silakan Pak jika ada yang ditanyakan lagi. Pak Akhyar. Ya, Pak. Informasi dari Bapak tadi untuk pengurusan HCCP tadi, Pak. Ya. Itu kira-kira di kisaran berapa, Pak ya, untuk pengurusan itu biayanya, Pak? Untuk pengurusan biaya biasanya di setiap daerah itu agak bervariasi ya. Oh iya. Iya. Kayak misalnya di Jakarta ada yang mulai dari 2,5 juta ada gitu, sampai kalau misalnya lewat calo atau agen gitu tuh yang saya tahu tuh paling mahal itu 7 juta gitu kalau lewat agen. Kalau lewat agen ya, kalau bukan lewat dari dinas atau kementerian resmi gitu tuh bahkan bisa mencapai 7 juta. 7 juta. Iya. Yang saya tahu itu ya, Pak. Tapi kalau lewat jalur resmi gitu kan, difasilitasi oleh dinas gitu atau lembaga resmi yang lainnya, ya mungkin yang paling murah itu saya tahu 2,5 juta, Pak. Itu sama-sama dengan hasad tadi, Pak? Iya, dengan hasad, tergantung produknya apa, Pak. Baik itu produk kopi, makanan olahan, ikan, atau daging-dagingan gitu. Iya. Karena pernah saya dengar juga itu kata sampai hampir ratusan juta gitu, Pak. Maka saya ini tadi. Iya, itu saya yang belum tahu, mungkin saja ada gitu. Tapi setahu saya sih buat apa ratusan juta, karena yang dilakukan itu adalah dari petugas sertifikasinya itu kan mereka biasanya inspeksi ke tempat kan, apakah tempat Bapak berproduksi itu tuh sudah sesuai dengan kaidah sanitasi dan higienis gitu, Pak. Jika belum, nanti dari petugas akan memberi masukan gitu, Bapak tempatnya tolong dibangun ulang supaya ketika ada bahan mentah masuk, produk tersebut tidak terkontaminasi seperti itu. Jadi kalau gini, Pak, kayak Bapak tadi kan produk ikan ya, ikan asin ya. Iya. Nah, itu kan istilahnya gudang atau tempat produksinya kan bukan di tempat Bapak ya, daerah lain gitu. Iya, betul. Berarti untuk pengurusan izinnya tadi itu, sertifikatnya itu harus ke daerah tempat produk tadi atau di daerah tempat kita tinggal, Pak? Bisa dari mana saja sih, Pak. Tapi yang penting ketika Bapak memproduksi produk pangan tersebut, Bapak bisa bekerja sama dengan pabrik pengolah makanannya, Pak. Kayak misalnya saya nih contoh ikan asin gitu ya. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan nelayan,
sebagai apa namanya supplier bahan bakunya, saya pun Ya. berkoordinasi dengan pabrik Pak, pabrik yang qualified untuk memproduksi ikan asin. Oh, Iya, begitu. Iya. Berarti sertifikat tadi misalnya Bapak misalnya Jakarta ya. iya, Apa tadi gudang atau pabrik tadi di Jawa Tengah gitu. iya Berarti betul. orang seperti dinasnya itu. datang ke Jawa Tengah, seperti itu. Karena kita sudah bekerja sama dengan unit pengolah ikan atau pabrik ikan asinnya tersebut, sudah otomatis Pak bahwa produk yang dihasilkan itu sudah lolos standar HACCP karena diproduksi di pabrik A di Jawa Tengah gitu. Oh, gitu. Iya, Berarti istilahnya kita mencari pabrik yang memang udah punya sertifikat itu, Pak, gitu ya? betul, bisa dikerjasamakan seperti itu Pak. Kalau dia belum, Pak? Berarti Bapak cari lagi Pak pabrik yang sudah memenuhi sertifikasi tersebut dan sertifikatnya pun masih berlaku. Iya, karena ada juga beberapa pabrik yang sertifikatnya itu sudah expired. Iya, iya. Iya. Berarti bukan tadi kan sama sekali misalnya kayak tadi bilang kalau belum ada sertifikat ini bisa sambil berjalan, ya kan? Iya betul Pak. Penting sampel tadi udah kita kirim seperti itu kan? Jadi misalnya lah tadi kita udah berjalan nih sampel, tahu-tahu cocok gitu kan dengan buyer di sana. Tapi pada saat mereka minta izin ini tadi, sertifikat ini tadi, pabrik kita atau gudang kita tuh tidak punya sertifikat ini. Nah, itu pengurusannya gimana jadinya, Pak? Itu nanti ada caranya lagi gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan bendera si pabriknya itu Pak untuk Bapak melakukan pengiriman. Jadi Bapak tetap melakukan transaksi dengan buyer. Namun untuk pengirimannya Bapak menggunakan bendera pabrik yang sudah lengkap sertifikatnya. Oh, berarti under name ujung-ujungnya Pak ya? Iya seperti itu sih bisa dibilang seperti itu under name gitu. Tapi harus ada persetujuan dulu nih antara buyer juga dengan pihak kedutaan gitu. Kadang juga dari pihak kedutaan tuh justru yang menyarankan gitu kan, jangan untuk produksi tetap di pabrik yang sudah memiliki sertifikat tersebut, namun ada baiknya juga Bapak sudah lengkap sertifikatnya gitu, jadi tetap pengiriman nanti atas nama Bapak gitu. Enggak, jadi tadi saya lihat lagi dari yang sertifikatnya belum ada gitu kan. Iya. Tetapi kita mau kirim barang gitu, mau kirim produk tadi. Itu tadi yang saya masih agak ini. Karena tadi saya dengar tadi kan harus nanti sambil berjalan seperti itu kan. Iya betul. Sertifikatnya. Iya. Seperti itu. Berarti jangan sambil berjalan ini dalam artian kita harus mencari pabrik atau tempat produksi tadi yang punya sertifikat gitu ya. Tidak bisa betul, kita Pak. urus sendiri gitu ya. Betul Bapak. Jadi tidak semua negara atau buyer tuh bisa menerima gitu dengan praktik under name gitu Pak. Tapi beberapa buyer dan negara tuh masih permisif dengan under name. Kalau saya kebetulan untuk yang ikan asin masih permisif dengan under name. Ya. Jadi kalau gitu, kalau misalnya saya udah punya PT atau CP, nggak berguna berarti Pak ya? Kalau saya tetap tadi kan berguna Pak, tetap berguna Pak. Karena kalau Bapak nanti melakukan negosiasi dengan buyer, PT Bapak ini kan sudah dipercaya gitu kan, karena pertama ketika Bapak bertransaksi dan buyer mentransfer uangnya, Bapak menerima uangnya itu adalah di rekening PT, itu buyer lebih percaya Pak. Jika rekeningnya atas nama PT Pak daripada rekeningnya nama pribadi. Jadi Bapak tetap Pak selagi berjalan ini Bapak tetap sambil berjalan mengurus sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan Pak. Iya itu tadi Pak, sertifikat tadi kan gini, yang maksud saya tadi
misalnya kayak apa ya, tadi kopi saya gitu kan, kopi. Ya. Tetapi gudang saya itu kan belum punya sertifikat ACCP tadi, Pak. Seperti itu. Apakah saya harus cari gudang lain yang punya sertifikat itu, atau gudang yang tadi bisa saya urus sendiri sertifikatnya? Ya, mungkin yang opsi pertama tuh masih bisa dijalankan, Pak. Selagi bayarnya itu bisa menerima, Pak, dengan praktik under name. Under name, Pak ya. Kalau under name, Tapi sejauh ini sih masih bisa kok, Pak, aman, Pak. iya, maksudnya kan yang saya pertimbangkan berarti atas nama PT tadi itu berarti harus under name juga, seperti itu ya. Iya, betul, Pak. Kalau Jadi kita walaupun punya under name perusahaan bisa, tadi bukan berarti kita bisa under name seterusnya, Pak. Iya, enggak, yang saya tadi, maksudnya gini, Pak. Kopi tadi, misalnya kopi kan saya tinggal di Medan, ya kan? Iya, Pak. Itu saya dari Aceh gitu. Tapi di gudang saya yang di Aceh itu, mereka tuh tidak mempunyai sertifikat, misalnya. Itu yang pertama. Jadi untuk mengurus sertifikatnya itu, apakah bisa saya sendiri ngurus sertifikat itu? Bisa, Pak. Atau saya ke gudang lain yang punya sertifikat itu? Jalan keluarnya ini, Pak. Selain under name dia. Iya, jadi yang wajib Bapak lakukan adalah Bapak tetap mengurus sertifikat itu, Pak, melalui fasilitasi dari dinas yang ada di Medan, Pak. Jadi Bapak kan ini kopi, berarti Bapak terus berkoordinasi dengan dinas pertanian, Pak, supaya Bapak nanti dapat pertama sertifikat HACCP, sampai nanti Bapak udah bisa dapat register number untuk ke negara-negara tertentu, Pak, yang butuh register number seperti ke Eropa dan Amerika. Ya. Gitu. Itu berapa lama pengurusannya, Pak ya? Itu tergantung kecepatan kerja dinas masing-masing, Pak. Nggak bisa ditentukan oleh saya, Pak. Oh, jadi enggak. Yang Bapak enggak ini ya, memang dari gudang yang udah ada, Pak ya? Iya, tapi saya juga sedang mengurus kok, Pak, untuk yang untuk HACCP, ISO, bahkan SNI pun sedang saya urus juga. Oh, iya. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak, informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, ini berikutnya ada lagi dari Ibu Rizky Andriati. Silakan Ibu Rizky. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rizky dari Cilegon. Saat ini belum ada kegiatannya karena proses pembuatan PT-nya juga masih dilakukan di legal kemarin yang dipromosin di grup di legal kita. Cuma yang saya tanyakan itu gimana Pak ke approach ketika kita mau ke supplier gitu. Apakah dari awal kita udah memposisikan atau menyampaikan bahwa kita ini traders atau eksportir gitu. Karena gimana ya trik-triknya, cara ngomongnya. Terus yang kedua yang dicemaskan tuh ketika mereka tahu kita traders, khawatirnya mereka tuh udah pasang harga yang di atas rata-rata. Terus kedua pertanyaannya, apakah semua negara itu menuntut adanya HACCP itu tadi untuk produk pangan? Itu aja dulu ya Pak. Makasih. Ya, sama-sama Bu. Ya, jadi kalau pengalaman saya pun juga masih berlaku sebagai trader ya Bu. Jadi ketika saya melakukan suatu pendekatan ke supplier, saya pun menjelaskan bahwa saya adalah trader gitu. Dan biasanya jika supplier sudah tahu betul gitu kan bagaimana program kerjanya, bagaimana sistem pembayaran dari buyer, mereka biasanya akan welcome gitu, dan kedepannya mereka bakal menawarkan profit sharing gitu. Jika proyek yang Ibu tawarkan itu nanti goal gitu. Jadi nanti untuk transaksi gitu mungkin nanti akan langsung ke supplier, tapi yang melakukan transaksi ada tetap dari Ibu sebagai trader yang melakukan promosi, misalnya barang ini
kualitasnya paling baik se-Indonesia misalnya. Dan harganya pun yang paling kompetitif se-Indonesia. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya prospeknya jelas dan goalnya diproyeksi proyeksinya diperkirakan akan goal gitu, biasanya supplier pun akan welcome dan akan sangat sangat terbantu dengan adanya Ibu sebagai trader. Oh, jadi dari awal udah terbuka gitu ya, Mas ya? Ya, Ibu, betul. Dan sistemnya dari awal juga dibilangnya profit sharing ya? Iya. Berarti kita nggak bisa menentukan harga ya, Mas, ke buyernya? Bisa, Bu, tetap tentukan harga sesuai dengan yang ditawarkan oleh supplier. Nanti kalau misalnya dari buyernya setuju dengan harga yang ditawarkan supplier, nanti Ibu bikin perjanjian kerjasama dengan supplier untuk adanya perjanjian profit sharing. Jadi misalnya nih, saya produksi emping, misalnya saya jual emping. Harganya diterapkan misalkan 1 kilo 50.000, terus kita tawarin ke buyer itu kita tetapkan sendiri 60.000 katakan, itu nanti 10.000-nya langsung kita buat profitnya langsung buat kitanya gitu. Kalau itu berarti Ibu sistem titip harga ya ke supplier gitu. Iya, jadi nanti ketika misalnya yang melakukan negosiasi langsung adalah dari divisi marketing si supplier, Ibu bilang bahwa Ibu titip harga di 60.000 gitu. Nah, kalau profit yang dijalanin Mas sama Mas Barono itu gimana konsepnya? Iya, saya pun gitu. Jadi saya misalnya dari buyer sudah ada informasi harga, misalnya harga ikan per kilo sampai Thailand adalah misalnya $3 gitu. Nah, saya bilang ke supplier gitu bahwa sampai ke Thailand ada $3 gitu. Berapa harga ongkos produksi untuk menghasilkan ikan sebanyak 26 ton misalnya. Apakah bisa $3 per kilo sampai Thailand gitu. Kalau mereka bilang bisa, ya sudah, tinggal bikin perjanjian profit sharing dengan supplier. Oke. Berarti nanti sisanya bisa diambil sama traders itu ya? Iya. Oke. Nanti teknisnya mungkin bisa ya kapan-kapan japri aja gitu ya, Mas Barono. Iya, baik. Silakan Ibu. Oke, makasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Ya, selanjutnya ada Ibu Erni. Silakan Ibu Erni, jika ada yang ingin ditanyakan. Halo Ibu Erni. Ya, mungkin Bu Erni. Mas, sorry Mas. Iya Ibu, selamat sore Ibu. Sorry saya telat banget masuknya. sorry. Saya mau tanya, saya kan ada keripik singkong, itu termasuk snack ya Mas ya? Iya Ibu, betul, snack. Bisa Ibu dikerjasamakan ke Kroasia Bu. Oke, boleh. Kalau itu harus pakai BPOM dan lain-lain nggak? Atau ini soalnya masih primitif sekali banget. Ya, sesuai yang disampaikan Pak Titan, bisa Bu dikirim dulu sampel produknya, nanti sambil berjalan bisa kita rumuskan bareng-bareng Bu bagaimana untuk pengurusan sertifikasinya itu. Oke, ini kan ada seperti 4 rasa, jadi ditulis aja ini rasa apa gitu ya. Kalau bisa sih packagingnya sudah yang menarik Bu. Itu dia belum, karena ini benar-benar sangat-sangat primitif, atau harus bikin dulu ya. Iya, ada bisa waktu. Bu, banyak Bu percetakan yang bisa jasa untuk kemasan itu Bu. Oke. Batas waktunya sampai kapan Mas? Batas waktunya sih kalau bisa di minggu-minggu ini Bu. Oh my god, mana bisa ya Mas ya? Bisa Berarti kok kalau di percetakan yang untuk jasa desain kemasan itu tuh bisa kok. Biasanya mereka sudah punya template dan Ibu tinggal beli saja template itu kemudian langsung cetak. Oke. Sebaiknya dikemasnya 250 gram aja gitu, apa 300 atau boleh bebas Bu, 250 gram boleh. Bebas Jadi ya. Jadi nanti bisa kirim sampelnya tuh lebih banyak gitu kemasannya. Jadi 250 gram di dalam satu kardus aqua itu kan bisa berapa piece gitu, misalnya 30 piece gitu.
Oh, berarti harus banyak ya Mas ya, kirain satu-satu. Iya, karena kan kita kirimnya nanti berdasarkan publikasi, Bu. Oke, oke. Oh, ya, ya udah berarti saya harus satu bikin kemasan yang menarik, kedua harus seenggak-enggaknya 1 dus aqua gitu ya, ada 4 rasa misalnya dipenuhin 1 dus aqua itu. Betul, Oke. Ibu. Ya, makasih Mas Bagus. Ya, sama-sama Ibu. Ya, semakin menarik sore ini ya Pak Roni, Pak Titan. Gimana Pak? Lanjut terus kita Pak. Mas Bagus. Iya Pak Roni. Ya, mau saya tambahkan sedikit untuk produk-produk seperti tadi snack atau kopi atau coklat tadi makanannya, karena ini kan akan dibagi-bagikan ke supermarket, ke retail-retail begitu di Kroasia. Jadi kalau bisa agak banyak begitu ya, misalnya minimal 10 atau karena kan nanti satu supermarket aja berapa nanti dikirimnya begitu kan, sampelnya. Oh iya, siap. Jadi buat teman-teman ya kalau bisa jumlahnya untuk masing-masing varian begitu ya, apabila misalnya bentuknya snack begitu ya, ya minimal 10 lah, karena kan ingin dibagi-bagikan ke supermarket. Nanti kalau sedikit kan tidak tidak pantas untuk diberikan kepada mereka begitu. Kita kan namanya juga untuk promosi, ya inilah invest sedikit untuk sampel begitu ya. Nah kemudian Mas Bagus, kebetulan saya ada perlu nih, jadi saya pamit dulu, tapi nanti kita sambung di WA Group ya untuk lanjutannya. Saya ucapkan semoga teman-teman bisa memanfaatkan koperasi ini untuk mempromosikan produk-produknya. Nanti tidak hanya ke Kroasia, mungkin kita juga nanti punya proyek-proyek lain ya ke depannya dengan koperasi ini, sehingga bisa membantu teman-teman untuk mengirimkan sampel atau nanti ekspor, karena apabila dilakukan sendiri-sendiri nanti ada batasan biaya, karena untuk mengirim sampel itu minimum 2-3 kubik. Apabila dilakukan sendiri itu akan mahal sekali biayanya begitu ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan sehingga teman-teman nanti bisa sukses untuk go ekspor. Demikian Mas Bagus, saya pamit dulu, ada keperluan, sukses buat teman-teman semua. Salam ekspor. Ya, salam ekspor. Terima kasih Pak Roni. Baik, dengan begitu saya juga akan menutup sesi Zoom kali ini. Untuk selanjutnya silakan hubungi ya nomor HP yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan dari hasil pertemuan Zoom hari ini ya telah dilakukan mengenai adanya satu gambaran ya tentang proses bis ekspor ke Kroasia dengan melakukan penyesuaian pada standar kualitas dan mungkin kuantitas yang diberikan oleh kedutaan. Jadi beberapa kesimpulan yang bisa didapat adalah proses bisnis ekspor ke Kroasia yang dilakukan oleh Koperasi Ekspor Nusantara Jayasri ini diawali dengan adanya informasi yang diperoleh dari KBRI, yaitu kedutaan di Kroasia, mengenai permintaan buyer atau pembeli yang ada di Kroasia, di mana koperasi akan memberikan penawaran kepada Bapak Ibu semua sesuai dengan ketersediaan pasar yang ada di Kroasia. Kemudian jika akan terjadi negosiasi suatu produk yang menghasilkan kontrak jual beli dengan pihak buyer, silakan Bapak Ibu melakukan transaksi dengan buyer langsung. Setelah itu akan dilakukan pengiriman dengan menggunakan jasa ekspedisi pilihan atau pilihan kedutaan lah disebutnya. Yang selanjutnya biasanya pembayaran dilakukan dengan menggunakan LC atau TT. Dan untuk untuk bisa memulai bisnis ekspor ini yang diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengirimkan sampel terbaik agar importir juga langsung langsung yakin gitu dengan produk-produk Indonesia yang berkualitas.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan di kegiatan Zoom kali ini. Banyak-banyak terima kasih saya ucapkan atas antusiasme Bapak Ibu semua mengenai bisnis ekspor ke Kroasia ini. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus. Ya, terima kasih Bapak Ibu Bagus. semua. Terima kasih Mas Bagus.